Assalamualaikum. Ringkasan hadis Sahih Bukhari episode yang ketiga. Kali ini kita membaca tentang kitab iman. Bab ke-1, rukun Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 prinsip dasar. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Bab yang kedua, malu adalah sebagian dari iman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keimanan itu terbagi menjadi lebih dari 60 bagian, dan malu adalah satu bagian dari cabang keimanan. Bab yang ketiga, Muslim adalah yang memberi keselamatan bagi orang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah orang yang tidak menyakiti Muslim lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dan orang yang hijrah adalah ia yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bab keempat, keislaman yang paling utama. Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang bagaimanakah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ia yang tidak menyakiti Muslim lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Bab kelima, memberikan makanan termasuk bagian dari Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang terbaik seperti apa? Beliau bersabda, memberikan makanan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenali ataupun tidak engkau kenali. Bab ke-6, mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sehingga ia mencintai sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bab ke-7, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari keimanan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya sendiri. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa lafaz hadis yang sama seperti sebelumnya kemudian ditambahkan, dan dari seluruh umat manusia. Bab ke-8, manisnya keimanan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang apabila ketiganya dimiliki seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun selain keduanya. Kemudian mencintai seseorang hanya karena Allah dan benci apabila harus kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak mau dimasukkan ke dalam nyala api. Bab 9, mencintai kaum Ansor adalah pertanda keimanan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ciri iman adalah mencintai kaum Ansor, dan salah satu ciri kemunafikan adalah membencinya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berada di tengah kumpulan para sahabatnya. Berbaiatlah kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak memfitnah atau berdusta, dan tidak meninggalkan perintah untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Barang siapa yang dapat memenuhi itu semua, maka pahalanya ada pada keputusan Allah. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, lalu ia mendapatkan balasannya di dunia, maka itu menjadi penghapus atas dosanya.
Dan apabila seseorang melakukan dosa tersebut, lalu Allah menutupinya, maka keputusannya ada pada Allah apakah dia akan memaafkannya ataukah dia akan menyiksanya. Maka kami pun berbaiat kepada beliau tentang hal itu. Berikutnya bab ke-10, menjauhi berbagai fitnah adalah bagian dari Islam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana harta terbaik seorang muslim adalah seekor domba yang ia gembalakan di atas puncak gunung atau di lembah-lembah yang tempat turunnya hujan, sedangkan ia menjauhkan agamanya dari berbagai fitnah. Bab ke-11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya, maka beliau memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak seperti engkau. Allah telah memberikan ampunan kepada engkau atas dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah sehingga kemarahan nampak pada wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling mengenal Allah di antara kalian. Bab 12, nilai keimanan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli surga akan masuk ke dalam surga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan walau sebesar zarah sekalipun, maka mereka pun keluar dari neraka dalam keadaan yang sudah hitam hangus terbakar. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai Al-Hayah. Lalu benih keimanan itu tumbuh seperti tumbuhnya biji padi yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa butir padi itu tumbuh menguning? Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tertidur dalam mimpiku, aku diperlihatkan kepada sekelompok orang yang mengenakan pakaian di hadapanku. Di antara mereka ada yang memakainya hingga menutupi dadanya, sementara itu ada yang juga memakainya lebih pendek dari itu. Aku juga melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengenakan pakaian yang panjang. Para sahabat bertanya, apa takwil dari mimpimu itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, itulah agama. Bab ke-13, malu adalah sebagian daripada iman. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan seseorang dari kaum Ansor yang tengah memberikan nasihat tentang rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia dengan rasa malunya. Sesungguhnya malu adalah sebagian dari iman. Bab ke-14, alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka jiwa dan harta mereka akan dilindungi kecuali yang diambil sesuai dengan hukum Islam dan perhitungannya ada pada sisi Allah. Bab ke-15, iman adalah amal yang paling utama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Bab ke-16, apabila hakikat Islam belum terwujud. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah membagikan makanan. Saat itu Sa'ad duduk di dekatnya.
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan seseorang, padahal ia adalah orang yang dianggap paling baik. Maka aku saat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau membiarkan si Fulan? Demi Allah, menurutku dia adalah orang yang beriman." Beliau menjawab, "Atau hanya muslim belaka?" Aku pun terdiam sejenak, akan tetapi aku tidak dapat menahan penasaran karena menurutku ia adalah orang yang baik. Aku pun bertanya lagi, "Mengapa engkau membiarkan si Fulan?" Demi Allah, dia adalah orang yang beriman. Beliau menjawab, "Atau hanya muslim belaka?" Aku kembali terdiam sejenak, tetapi kemudian tidak dapat menahan rasa penasaran dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada seseorang, sedangkan yang lain lebih aku cintai daripadanya. Karena takut apabila Allah akan melemparkannya ke dalam api neraka." Sekian, berlanjut ke episode 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.